الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلمين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم حج عبد الرحيم بن حج عبد القدير، ثم إلى روح والدتي المرحومة حج مسنة بنت حج مدرس. الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri, karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fikih 4 mazhab atau mazahibul arba'ah. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam bab tentang syurutul wudu. Ya, syarat wudu, yaitu pada halaman 50.
Ya, halaman 50 baris ke-6 dari atas itu. Fa amma syurutus sihah al-wudu faqad. Ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang syarat wajib. Nah, sekarang syarat sahnya. Ya, halaman 50 baris ke-6 dari atas. Fa amma syurutu sihhatil wudu. Ada. Iya, biasa dah. Umuran. Fa amma syurutu sihhatil wudu faqad. Ada. Kemarin kan syarat wajib, sekarang syarat sahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Fa amma syurutul sihhatil wudu faqad faminha an yakuna al-ma'u tahuran. Waqad taqaddama bayanut tuhur fi mabahis al-miyah wa yakfi an yakuna tahuran fi dhannil mutawadi' minhu wa minha an yakuna al-mutawaddi' mumayyizan fala yasihhu wudu'u sabi ghayra mumayyiz wa hadhihi suratun fardiyatun qad yahtaju ilaiha man yaqul inna as-sabiyya yamna min massil mushaf idza lam yakun mutawaddi'an wa minha an la yujad ha'il yamna usulil ma' ila al-'udwi alladhi yuradu waslahu fa idza kana 'ala al-yad aw al-wajhi aw ar-rijli aw ar-ra'si shay'un yamna'u wusulul ma'i ila zahiril jid fa innal wudu'a la yasihhu. Masalan, idza kana 'ala al-'aini ghamas la yanfazzu minhu al-ma' ila al-jild fa innal wudu'a la yasihhu. Wa kadza idza kana 'ala al-wajhi aw al-yad qit'atun dahnun jamidatun aw qit'atun syama' أو عجين أو نحو ذلك فإن الوضوء لا يصح ومنها أن لا يوجد من المتوضئ ما ينافي الوضوء مثل أن يصدر منه ناقض للوضوء في أثناء الوضوء فلو غسل وجهه ويديه مثلا ثم أحدث فإنه يجب عليه أن يبدأ الوضوء من أوله إلا إذا كان من أصحاب الأعذار الآتي بيانها فإذا كان مصابا بسلسل البول ونزلت منه قطرة أو قطرات أثناء الوضوء فإنه لا يجب عليه استئناف الوضوء كما ستعرف في مبحثه والله أعلم في مبحثه Fa amma syurutu sihhatil wudu faqad. Ya. Kalau kemarin syarat wajibnya aja. Nah, ini syarat sahnya saja. Ya. Adapun syarat sahnya wudu saja adalah ya, faminha yang pertama an yakunal ma'u tahuran. Ya. Jadi syarat sahnya wudu yang pertama airnya itu harus apa? Suci. Ya, tahur. Ya, artinya suci dan mensucikan. Ya, bukan hanya suci, tapi enggak mensucikan itu enggak boleh. Ya, seperti kan yang udah kita pelajarin ya, itu air suci tapi enggak mensucikan. Boleh enggak dipakai wudu? Enggak boleh. Minum boleh, tapi buat wudhu enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Air kopi, ya, air teh, air susu. Ya, orang kaya wudhu pakai susu. Kalau wudhunya pakai kopi. Ya.
Atau orang kaya lagi senang-senang kopi, ya wudhunya pakai kopi Nescafe. Kamar hitam jadinya. Ya, betul. Dia suci tapi nggak mensucikan. Ya, dia bisa hanya untuk dikonsumsi, ya, tapi nggak boleh untuk diapain? Dipakai untuk bersuci, baik itu wudu ataupun mandi wajib. Ya, itu. Wa qad taqaddama bayanu tawhur fi mabahisil miyah. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan yang lalu pada bab tentang apa? Ya, al-miyah, macam-macam air. Ya, kemarin kan air ada berapa itu? Masih ingat enggak? Ada berapa jenis macam air? Ada 7. Ya kan? Air yang boleh dipakai untuk bersuci. Ya, itu. Tapi untuk kelayakan dan tidak kelayaknya itu ada berapa ya? Air ada berapa itu? Air suci, mensucikan. Air apa lagi? Lupa ya. Enggak ada ulangan sih gitu ya, kalau ada ulangannya nanti. Ada lagi. Nilainya nol dah. Nilainya nol jauh. Ada air, ada namanya air musta'mal. Ya, ada lagi air mutanajis. Tuh, ya kan? Ya, ada air suci mensucikan atau dikenal airnya mutlak. Ada air suci tapi enggak mensucikan, air musta'mal dan air mutanajis. Tuh, ya, 4. Ya, itu ya dari segi kebolehan atau tidak bolehnya kita pakai untuk bersuci, ya, baik itu wudhu ataupun untuk apa? Untuk kita mandi. Ya, tapi kalau air yang boleh dipakai untuk bersuci itu ada 7. Ya, 7 macam itu. Ya, ingat kan kalau itu mah gampang itu. Ya, ada air hujan, air laut, air mata air embun, ya kan? Itu. Air apa lagi? Air sungai, air kalian boleh nggak? Kalau kalian kelihatan ya, kalian sekarang kelihatan. Iya. Ya. Itu Ustaz, kan ngalir, tapi butek gitu, orang pada duduk di situ, sangat. Ya kalau secara hukum sih sah aja. Cuma kalau kita tahu itu ada suatu najis ya nggak boleh juga. Ya, jadi jangan anggapan kita itu mengalir boleh. Ya, kalau yang biasa mengalir nggak selamanya kotor. Ini emang selamanya kotor ngalir, kapan kita nungguin sucinya? Air ngalir. Iya, ngalir. Kita lihat ada yang najis di tiang apa di sini itu. Juga dah ya. Ya, sekarang kita artiin Bu, pemahaman air itu mengalir. Ya, artinya nggak selamanya yang ngalirnya itu airnya kotor terus-terusan. Ya, kalau yang dikenal air kotor terus-terusan ngalir itu. Pernah kecil air kalian bening? Ya, nggak pernah. Nah, air gunung kadang ada orang kencing mungkin, ada kokai ini ya, lewat dulu dah. Nah, berikutnya kan bersih tuh. Ya, nah itu ngalirnya seperti itu maksudnya. Ya, jangan diartiin ngalir, semua air ngalir boleh pakai buat suci enggak juga. Tapi kan lautnya kaki kalinya lebar banget. Kalau banjir kan. Ya kalau kalinya ya, termasuk kalinya lebar juga. Tapi emang udah jelas-jelas tuh air yang enggak suci, ada najis ya enggak boleh. Banten tuh ya. Ya. Baik. Ya. Jadi itu pembahasannya waktu kita sudah mempelajari tentang macam-macam air ya. Wa yakfi an yakuna tawuran fi zanni al-mutawaddi minhu. Ya. Nah, buat yang meyakinkan airnya ini suci atau tidaknya itu tergantung kepada siapanya? Orang yang berwudunya. Kalau dia menyangka ini air memang suci, udah suci. Ya kan, ya zannul mutawaddi. Ya, sangkaan orang yang berwudu. Ya, kayak tadi itu pembahas dia. Wah, ini air memang kotor, udah jangan pakai.
Ya, kalau emang dia yakin, ya silakan. Iya. Ya, karena keyakinan itu kan sudah saya katakan, ada satu kaidah fikih mengatakan al yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, sesuatu yang kita yakinin enggak akan bisa berubah dengan adanya apa? Keraguan. Ya, kita yakin. Ya, Pak Mas Lia yakin, datang Pebayan, kata Pebayan, Mas jangan dulu pakai itu. Gue yakin, udah. Kenapa? Gue yang tinggal di pinggir kalian, lu kan jauhan kan gitu. Yang lihat kan lu. Ya kalau kali emang bener kali gede itu mungkin ya bisa jadi tuh. Pihak bersih-bersihin pakai apaan tuh? Pakai serogan ya. Serogan itu kita pinggirin lewat sana lewat. Saya masih kecil bandel kan. Saya nyelem terus nongol di palanya gitu gua. Dulu masih kecil bandel banget. Iya, apa-apa. Main di kali gitu. Dulu masih kecil yang nongol gitu aneh. Kalau sekarang lain lagi yang nongol lain lagi. Dulu ada orang berak di situan. Ya, baik. Tuh syaratnya apa yang pertama? Airnya harus suci. Wa minha yang kedua, ya, an yakunal mutawaddi mumayyizan. Ya, orang yang berwudu itu harus sudah mumayyiz. Ya, apa itu mumayyiz? Ya, mumayyiz dalam arti dia ya mau mencapai usia balik, ay yastati an yufarriq ma bainal haqqi wal batil. Ya, dia sudah bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Ya, kalau ulama atau kiai dulu kita bilang itu anak kalau udah mumayyiz katanya kita lihat dia udah kenal cewek cakep apa belum. Orang dulu. Ya, tapi anak sekarang anak kecil udah kenal cewek cakep. Ya, nah iya, bukan anak laki, anak perempuan aja sekarang udah kenal laki kan ganteng. Ya, lah bocah-bocah kecil-kecil sekarang pada dandan bu, ya, pada dandan pakai bibiran, pakai gincu, ya, anak dulu mana, ya, anak dulu coba-coba umur 10-11 tahun pakai gincu, diapain? Dikatain aja gitu, ya, tuh. Nah anak sekarang nih makanya kan hukum fikihnya itu makanya berubahnya sekarang seperti ini nih. Ya, makanya dikatakan orang yang balik itu tidak dilihat dari segi apanya, umurnya saja. Ya, tapi memang sudah terjadinya suatu perubahan yang ada pada diri anak itu, meskipun belum usia sekian, sudah dikatakan balik. Ya, tapi memang ada batas minimal usianya ada. Menurut mazhab Imam Syafi'i mengatakan berapa yang minimal? Ya, 15 tahun maksimalnya. Kalau udah 15 tahun, anak perempuan belum head tapi udah dikatakan dia sudah balik. Anak laki udah 15 tahun, kata dia bilang belum mimpi indah, tapi dia udah 15 tahun tetap dikatakan dia sudah balik. Ya, nah kalau masih mumayyiz saja dia udah bisa membedakan ya antara yang benar dengan yang salah. Nah, itu menjadi syarat sahnya wudu. Ya, tuh. Nah di sini ya fala yasihhu wudu as-sabi ghairu mumayyiz. Enggak sah wudunya anak kecil yang belum mumayyiz. Nah di sini dikatakan wa hadhihi surah fardiyatun qad yahtaj ilaiha man yaqul inna as-sabi yamna min masil mushaf idza lam yakun mutawaddi. Ya. Nah syarat yang kedua ini yang menyatakan gak sah adalah saat ada suatu pendapat yang mengatakan kalau anak kecil itu gak boleh megang Al-Quran kecuali dalam keadaan apa ya? Wudu. Ya, suci. Tidak belajar kemarin kan? Pendapat siapa coba masih ingat gak? Lupa lagi. Habis cabai bawang nih. Ya nggak apa-apa dah. Jadi kebanyakan ya. Banyakan emak-emak lu mata pelajarannya orang sekolah. Orang sekolah cuma berapa paling emak-emak banyak di sana ngaji sini ngaji kita kan lain-lain.
Ya, makanya nggak ada ujiannya. Kalau ada ujian saya pikir pada gila. Kurus pada kurus nggak ada yang kumpul ya. Ya, nggak usah ujian nanti di kuburan aja ujiannya. Ya, itu Imam Malik yang mengatakan kalau seorang anak kecil itu tetap nggak boleh megang Quran kecuali dalam keadaan suci. Ya, makanya dia dijadikan sebagai satu syarat. Ya, syarat apa? Sahnya seorang yang akan menjadikan wudunya sah kalau dia sudah mumayyiz. Ingat tuh ya, jadi nyambung ya. Sama yang udah kita pelajari itu, ya. Cuma kitanya jangan lupa, nggak apa-apa lupa. Orang lupa nggak dosa. Orang lupa nggak dosa, tapi yang dilupain itu dosa. Banyak lupanya. Al insan makhluk khata wal orang lupa nggak apa-apa, nggak dosa kalau lupa. Kalau duit nggak lupa pada duit. Itulah Kalau orang ngerti dilupa-lupain dosa. Dosa. Ya, dosa. Kalau nih Kalau itu jelas dosa itu. Tapi kalau emang lupa sendiri itu nggak dosa. Ya. Kita pengen lupa nih ngerti. Gimana ya kalau kita pegang. Wa ma ansanihi illa syaitan, kata Allah. Tidak ada yang menyebabkan kita lupa kecuali siapa? Setan. Cuman yang baik-baik kita dilupain. Saya pernah disalahin. Ya. Jadi yang baik-baik emang kita dibikin lupa sama setan, tuh bengal setan. Ya Allah Maha tahu gitu ini. Kita udah ngaji, belajar banyak sana sini, cuma dibikin lupa sama setan. Ya. Padahal setan kalau dia bisa ngomong sama kita dia ngamuk gini. Ya kan setan apa-apa gue disalahin banyak. Ya. Semuanya dah. Oh, iya. Padahal emang lu yang dapat cuy gitu setan ini. Ya. Tuh apa-apa lah. Itu Al-Qur'an yang bilang wa ma'ansani illa syaitan. Ya, tidak ada yang menyebabkan kita lupa kecuali dari siapa? Setan. Setan dilihatin di masuk neraka. Setan perlu teman soalnya di neraka ya. Ini nggak mau. Nggak mau, temennya udah banyak, cuma pengen lebih banyak. Tahu dia ya. Iya. Dia pengen punya teman orang-orang pancoran nanti. Setannya laki jadi. Ya, jadi itu buat orang yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan ya nggak boleh anak kecil megang Quran kecuali dalam keadaan suci, makanya dia dijadikan sebagai syarat sahnya wudu. Ya, tapi untuk mazhab Imam Syafi'i menyatakan sah-sah aja wudu itu anak kecil. Ya, anak kecil nggak apa-apa. Ya, kalau dia wudunya benar sah nggak? Sah, kecuali kalau di wudunya nggak bener, ya habis kumpul langsung kaki. Emang Anak kecil, ya nanti kagak tahu, makanya kita kasih tahu, ya kalau di bener tertib, satu niat, kedua muke, ketiga tangan, keempat paling, ya kelima kaki, keenam tertib, sah itu udah, meskipun masih bocah. Ya, tuh, cuman pahalanya memang terbuat kita orang tua anak itu. Ya kenapa? Karena anak kecil mempunyai dosa dikasih pahala buat apaan? Ya, nah dia aja belum punya dosa. Buat kakeknya, buat neneknya, ya kan? Tuh, apalagi neneknya yang ngasuh sekarang. Kan emak-emak sekarang malas ngasuh, yang ngasuh siapa? Neneknya, banyakan sekarang ya. Tuh, karena sibuk. Kalau sibuk sih nggak apa-apa ya. Ya, yang penting jangan jadiin orang tua atau mertua sebagai seorang apa ya? Pembantu, nggak boleh. Pembantu babu. Ya, babu nggak boleh memanfaatkan siapa? Nenek atau orang tua. Dulu kita udah dirawat sama dia, cucu disuruh dia lagi ngerawat. Iya. Teganian kau. Teganian di kau. Ya. Baik. Syarat yang ketiga, ya. Wa minha an la yujad ha'il yamna usulul ma' ila al-'udwi alladhi yuradu ghusl. Ya. Apa itu syarat yang ketiga? Tidak ada penghalang. Ya, tuh. Yang apa? Yamna, yang mencegah usulul ma' ila al-'udwi alladhi yuradu ghusl. Ya, sampainya air kepada anggota yang harus dibasuh saat kita wudu. Ya.
Jadi kalau ada penghalang yang menjadikan air itu bisa sampai ke salah satu anggota wudu kita, berarti wudu kita jadi apa ya? Enggak sah. Ya, ada contohnya tadi sini. Ya. Fa iza kana 'alal yadi, ya, apabila di tangan, awil wajhi, muka, ya, masalan, awil rijli atau kaki. Ini kan anggota yang wajib nih kan? Ya, merupakan rukun kalau kita lakuin itu awir ra'si, ya, atau pale. Ya, itu syai'un yamna'u sulma ila zahiril jid, ya, sesuatu yang menghalangi, ya, sampainya atau masuknya air ke dalam kulit, yaitu ya sampai ke kulit, maka itu apa? Menjadikan wudu kita enggak sah. Ya. Di pipi kita ada tip X contohnya itu, ya, itu kan penghalang gitu, air nggak nembus, ya, tuh, maka apa? Nggak sah wudu kita, ya, tuh harus diapain? Harus dibuangin, ya, ada cat, habis tukang cat ini habis ngecat tuh kakinya belepotan sama cat pada nempel, ya, nah kalau dia nggak tahu lain, ya, orang dia nggak tahu lagi sholat orang melihat kakinya sholatnya belepotan sama cat semua, wudunya gimana tuh, ya, betul. Nah kalau dia nggak tahu, orang baru kasih tahu udah sholat nggak apa-apa, nggak perlu ulang, ya. Tapi kalau udah dikasih tahu, dia bilang nggak apa-apa, yang penting udah wudu, sebagian udah kena, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Tuh harus diulang sholatnya. Kenapa? Karena wudunya nggak sah, berarti sholatnya juga nggak sah. Ya, ada yang wudunya nggak sah, sholatnya jadi nggak sah. Tapi ada yang sholatnya doang nggak sah, wudunya nggak batal. Itu masih mending. Ya, orang sholat ngomong yang batal apanya? Wudunya? Nggak perlu wudu lagi kan? Enggak. Nah, iya. Ribetnya. Baru ngomong langsung wudu lagi. Kali ngomong gitu. Yang batal sholatnya bukan wudunya, ya. Tapi kalau batal wudunya otomatis batal, ya kan? Lagi sholat kentut, yang batal apanya? Semuanya. Wudunya Semuanya lah wudunya. kalau lagi wudu ngomong boleh. Yang membatalkan wudu itu kentut. Ada nggak membatalkan sholat kentut, ada nggak? Coba ada nggak nemuin ya? Yang gue suami bantaran. Batal wudu. Ya, berarti kesimpulannya semua yang membatalkan wudu membatalkan sholat. Tapi yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudu. Benar nggak? Benar nggak? Tapi jangan dapat tuh macam-macam. Kalau ngomong doang ya sendiri. Kita ngomong kita salah ulang, tapi nggak wudunya habis. Dan dia udah sekolahnya udah aliyah, emang kita Ustaz. Iya. Kalau lagi wudu nih, lagi basuh kuping, ada yang nanya, ini kita nyaut boleh nggak? Boleh, Nyaut sebenarnya makruh. Makruh. Lagi baca doa gitu. Lagi kita wudu itu kan dalam wudu kita harus apa tuh? Al-muwalah. Apa itu al-muwalah? Enggak boleh seling dengan perbuatan atau pekerjaan di luar wudu. Ya, lagi wudu balik gorengan tempe. Jangan. Ada kayak gitu. Paling dibatalin dulu atau tempe itu hangus. Ya, balik dulu. Balik lagi lah ulang Hah? lagi. Nggak maksa manggilnya, nanti kita diam, panggil lagi, kita diam, Ya, panggil lagi, bilang. jadi jawab juga. Omelinnya berisik lagi wudu. Ya, kalau dia nggak tahu mungkin nggak apa-apa ya, karena kan orang ada yang sengaja itu. Ya, jadi kalau lagi kita wudu ngapa-ngapain yang lain jangan, ya, kecuali kita lagi wudu ada benda mau jatuh ketimpa kita benahin dulu, wudu lagi itu nggak apa-apa, itu menyangkut bahaya kita. Ya, ini lagi wudu lagi basuh muka, oh ya bentar gua ngaduk tempe lu, bentar balik tempe. Ya. Meskipun nggak ngomong, ya nggak batal sih, ya cuma makruh. Batal enggak? Enggak lah, korek
Ya kayak ada orang laki lagi wudhu sambil ngerokok, buka ngerokok lu. Buka lagi. Ya, terusin lagi makan ngerokok sesudah itu. Ada gitu. Hah? Ada. Ya. Kalau ngerokok Hari. batalin wudhu. Hah? Kalau ngerokok batalin wudhu. Enggak. Oh, batal wudhu. Sama ngerokok pakai wudhu katanya. Belum ikut Jangan aja kebangetan banget. Batal wudhu. Ya. Kalau sholat batal gak? Ngerokok batal gak sholat? Batal kalau sholat. Oh, Akbar. Iya. Kan sekali yuk. Cara geraknya udah gatal ngambil ya, diambil. Oke, kalau lagi sholat ngerokok batal. Ya, sekarang dia habis ngisep ngerokok langsung Allah Akbar. Keluar asapnya lagi sholat. Sisanya itu. Kan Ya, enggak. Sisanya. Ya Allah Akbar. mulutnya kan lagi baca ya. Kan dibuang aja baca lu. Dibuang-buang. Buang asap dulu. Kan yang membatalkan itu adalah khurujus syai' min ahadis sabilain. Ya, keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang ini dari mulut. Oh ya Allah. Berarti dia keluar. Wah, Batal kali itu keluar. betul enggak? Kalau sholat batal. Hah? Ada orang sholat. Nah, kalau ngeluarin asap batal kan berarti kan kita sendawa batal. Dia mau sholat dibuang dulu asapnya gitu. Gimana gini ya? Hukumnya gimana nih? Dulu saya atur dulu nih, atur. Gini nih Ustaz. Hukumnya gimana nih? Dulu kan belum ngerti, belum ngaji, belum ngerti, dan itu belum ngerti. Mandi hadas besar. Ini ember, mandi bubrang. Kan nyepet kali di sini. Tetap aja yang penting judulnya mandi gitu. Gimana itu hukumnya sekarang? Gitu. Di kobok aja nggak boleh, Mi. Iya kan kayak dulu kan belum ngerti. Kalau dulu kan tadi kan bilang kalau dulu kan kita belum tahu. Apa Allah amma salam. Dimaafin sama Allah. Apa salah. Teman aja lah ya. Allah tahu lah. Ya kalau harus ngulang berapa kali mandi, ini anaknya banyak tuh. Ini wajib berapa kali itu. Lebih parahnya lagi gini, Ustaz. Saya mandi. Yang ngumpain capek topak, udin. Saya gitu. Iya, kan dulu pakai kompak. Sumur kan gantian, main duluan. Saya lagi mandi, dia datang masuk, ngumpain. Kan mukanya dari luar kan? Ya kelihatan di bawah. Kelihatan loh kalian kolam segini doang, saya nongkrong kelihatan, dada saya kelihatan beda kecil ya. Oh dulu nggak apa-apa dah, orang tahu itu. Masih kecil kan, masih kecil ya. Iya. Belum balik. Belum balik. Udah nikah naik pohon masih. Kemarin juga nebang jambu bu yang menebang naik. Ya, Banyak iparnya. Udah tobat aja ya Ustaz. Sayangnya. udah dimaafin sama Allah dah. Yang gitu-gitu kalau Allah Maha Pemurah ya yang masalah orang. kita melakukan sesuatu yang memang kita nggak tahu, Allah tahu, dimaafin gitu. Ya, yang dosa itu kita tahu itu suatu kesalahan, tapi kita kerjain itu yang dosa. Ya, tuh. Tapi kalau memang kita nggak tahu, ya, mau diapain? Ya, tuh. Baik. Jadi tetap Bu ya, lagi sholat ngeluarin asap rokok bang. Iya, sholatnya batal. Katain dulu, pokoknya katain. Karena ada kasus begini Bu, ada yang nanya, Ustaz, saya ini lagi ngerokok, ya kan? Lagi ngerokok, tahu-tahu udah mau salam, saya pengen ngejar jamaah, langsung sholat, asap belum dibuang, katanya gimana tuh? Saya buang boleh gak lagi sholat? Tahiyat akhir. Saya bilang salah lu sih ngerokok mulu, saya bilang gitu. Iya, giliran udah mau tahiyat akhir, udah mau salam, lu kejar, akhirnya lu buru-buru, itu aja udah salah, dia bilang. Ya, yang namanya orang sholat jamaah itu harus tenang. Iya emang. Ya, nggak boleh ada istilah ngos-ngosan. Iya. Ya, pengen dijajah jamaah lari kenceng pas Allah. Nah, Yang sebelah juga. itu nggak boleh. Orang habis ngapain sih? Ya, tenang kita, jangan lihat terkesan kita terburu-buru. Kalau memang la qadarullah kita ketinggalan, Allah udah tahu. Kalau memang karena kita sengaja, kita yang dosa. Ya, udah tahu lu pengen sahabat jamaah. Ya, tuh.
santai ya, itu jangan sampai ya. Jadi kita harus tahu ya yang membatalkan atau tidak membatalkan. Yang membatalkan wudhu apa, yang membatalkan sholat itu apa ya. Jadi tidak boleh. Yang ketiga syaratnya penghalang apapun yang menghalangi sampainya air itu ke kulit pada bagian-bagian yang harus kita basuh, baik itu di muka, di tangan, di pala dan di kaki. Ya kalau di perut sih nggak apa-apa. Bukan anggota wudhu. Kalau di pen ini Di pen itu orang pakai pen atau pakai gips atau pakai perban itu acuran fikih memakainya itu sesudah dia menyempurnakan wudhu. Ya itu. Jadi wudhu yang pertama itu jangan pakai dulu. Ya nanti Pasangan pertama. misalnya orang kecelakaan, maksudnya langsung kan dia nggak sadar emang langsung Bilang wudhu. Nah kalau itu ya orang nggak tahu nggak apa-apa dah. Makanya kita perlu ngaji kasih tahu seperti itu. Ya nanti jadi olesin aja dah, diusapin bagiannya yang apa? Ya, yang kena perban tadi itu. Ya. Perban cewek. Jadi kan di fikih Kifatul Akhyar tuh ya ada pembahasan kita bisa wudhu, cuma hanya sebatas bagian-bagian yang bisa kita basuh, yang lainnya nggak bisa. Gimana tuh? Ya kita basuh sebagian yang bisanya aja dulu. Ya, nah yang nggak bisa kita apain? Tetap kita usapin pakai tayamum. Ya, kalau memang kapasitas airnya itu terbatas, beda. Ya, tapi kalau memang sebatas nggak ada bukan penghalang karena lantaran airnya, ada uzur yang lain karena sakit, nah itu namanya uzur, boleh-boleh aja. Nanti ada pembahasan ini. Ya, dibahas. Ya, baik. Fa innal wudu'a la yasih. Ya, maka wudunya itu menjadi la yasih, tidak sah. Karena adanya penghalang yang menghalangi sampainya air itu ke kulit, tempat di mana anggota-anggota yang wajib dibasuh saat dia berwudu. Ya, itu. Baik, masalah contohnya nih. Ya, idza kana 'alal 'aini ghimasun la yanfadhu minhul ma ilal jid. Ya, apabila di mata itu ada apa itu namanya itu? Yang biasa dipakai perempuan sekarang. Selat. Iya. Ya, ke bulu mata itu kan jadi kalis itu. Kalis nggak apa-apa. Ya, kan? Udah pakai emang. Itu hati-hati itu. Ya. Yang kayak sabuduk itu. Sekarang apa namanya? Ya memang macam-macam kayak sabuduk lah pokoknya. Saya nggak ngerti pokoknya banyak anak sekarang pada pakai itu. Ya. Ibu-ibu Ar-Rahim kalau ngaji pakai gitu Anda, Bu? Anten yang pakai. Kalau janda yang dia kami duda. Ya. Itu tuh kan berarti dihalangi itu, Bu. Iya. Ya. Tambahin. Di mata kita yang harusnya itu ada itu ya. Atau pakai apa sih sini yang apa tuh warna-warni gitu. Sido. Ya. Ini kan harus terkena air nih. Pengantin. Ya. Ini banyak alasan para pengantin dan pendamping pengantin yang menyatakan sholatnya boleh dikodok katanya. Ya. Saya bilang kok lebih takut kehilangan duit untuk kita make up daripada kita meninggalkan perintah Allah. Kewajiban. Ya, berarti kewajiban. Nanti kan lama Ustadz tuh kita namanya di make up kan lama, bukan alasan. Ya, kita sholat berapa lama sih? Ya, ada sulam alis ada. Ya kan? Macam itu tuh nggak boleh itu. Ya, jadi selama itu bagian dari anggota yang harus dibasuh, jangan ada penghalang apapun yang menghalangi air itu bisa sampai kemana? Ke kulit. Ya, yang di bagian wajib untuk dibasuh saat dia berwudu. Ya, fa innal wudu'a la yasih. Ya, maka
wudunya menjadi enggak sah. Wa kadza idza kana 'alal wajhi awil yadi qit'atun duhnin jamid. Ya, apabila di muka ataupun di tangan ada apa itu? Ya, qit'atun. Qit'ah itu setitik. Ya. Duhn itu kalau kita bilang tuh bisa diartiin cat lah. Ya, tuh. Ya, itu kalau nempel nggak bisa. Jamid itu udah beku. Udah keras. Ya kan? Tuh. Aukit atau sama atau apa samun itu? Sama itu apa? Apa yang biasa kita kalau listrik mati kita bakar apa namanya? Mati lampu kita bakar apa namanya? Lilin. Ini kali sama air. Ya kan? Iseng-iseng kita tetesin lilin sini bakar. Gitu kan? Habis itu kita wudu. Kita nggak buang itu nggak boleh. Karena apa? Bagiannya ketutup dengan lilin tadi. Lilin kelamaan udah beku itu kan. Hah? Ikan mah bisa mungkin bisa ngilang kalau kena air dia. Ya kalau lilin kan nempel. Oh, sisik nempel. Oh gitu. Ikan gerame. Itu berarti itu sisik yang membandel. Itu sisik yang membandel gitu. Ada noda membandel, ada noda enggak membandel kan. Nempel di kulit gitu. Oh, itu. Harus dibuangin kalau itu. Ya. Au ajin. Ya, ajin itu kalau ajin kita bilangnya adonan. Oh, adonan. Ya, adonan apa aja tuh? Tajin. Tajin. Ya. Kita masak pisang goreng. Ya, terigu nempel ini nih. Kagak terigu cuma hilang Ya, saking nakal itu terigu kayak kan nempel. Ya, tuh. Ya, itu apa? Menjadi penghalang. Ya, yang menghalangi sampainya air untuk terkena kulit pada bagian yang harus dibasuh saat kita berwudu. Nempel buangin. Nempel buangin. Kalau pengantin tuh gimana Ustaz? Kan orang berdoa ya. Nah, kayak Iqbal tuh waktu di pengantin terus disabun sama dia mukanya, diomelin sama tukang rias. Kan jadi lama lagi rias. Iya kan? Iya. Yang bandel mau tukang rias kan ada. Rias yang tanggung jawab. Kalau kan kalau masalah saya bilang lu kan gue bayar gitu. Dia udah tahu hukumnya. Iya. Dia tahu hukumnya ini cuci, entar sama lima sholat. Iya, jangan. Diomelin tukang rias. Didiam aja Ya. Makanya ada orang sekarang kalau kawinan itu dipisah laki perempuan. Ya, kalau dia bisa jaga wudu, sholat aja nggak apa-apa, istirahat sebentar. Iya, pada dandan masih ada wudu ya. Masih wudu, ya kan? Tuh. Maka kita jangan sampai masa kita kalahin hukum manusia daripada hukum Allah, kan nggak mungkin. Tuh. Ya, baik. Au nahwi zalika atau yang lain daripada itu. Fa innal wudu'a la yasih. Maka wudunya akan menjadi tidak sah kalau ada penghalang apapun. Ibu-ibu pakai cincin juga harus hati-hati. Ya. Ada cincin tuh yang terlalu ngepas. Itu kan. Itu hati-hati tuh. Harus goyang-goyangin. Oh, air nggak masuk tuh, Bu. Iya, ada tebelan. Ya. Emang nggak punya lagi Ustaz. Cincin emas. Ya, cincin apaan aja, cincin emas doang, bukan cincin lah. Ya, mau mas-masan tuh mas beneran. Tetap. Ya, harus diapain? Dicopot dulu. Ya. Oh, buka sebentar. Ya. Lagi orang pakai cincin longgar kagak enak. Ada kok orang pakai cincin longgar, jelek. Makanya mau nggak mau harus diapain? Minimal digoyangin biar air itu bisa bisa masuk ya. Kulit itu bagian jari terkena air karena itu menjadi syarat sahnya wudu. Ya, sedikit saja nggak terkena sengaja kita lakuin menjadi fatal semuanya. Ya, so. Baik.
Wa minha yang keempat ya, an la yujad minal mutawaddi ma yunafi al wudu. Ya, tuh. An la yujad minal mutawaddi ya, tidak ada bagi orang yang berwudu tadi ma yunafi al wudu, yang menafikan atau tidak menjadikan dia itu bisa berwudu. Contohnya apa nih? Masalan ya, contohnya an yasdura minhu naqidun wudu fi asna'il wudu. Ya, terjadi sesuatu apa yang membatalkan wudu dia lagi wudu. Ya, seperti apa, lihat gambarannya. Falau ghasala wajhu wa yadayhi masalan summa ahdasa. Dia lagi membasuh muka dan membasuh tangan. Lagi habis membasuh muka, membasuh tangan, tuntut. Itu terusin apa ngulang? Ulang. Tembok lagi malah. Ya, kan belum selesai. Ya pokoknya batal lah. Iya. Iya, karena itu kan rukun. Ya. Batal coba ya. Iya kan rukun, niat rukun, muka rukun, tangan juga rukun wudu. Tuh. Ya, tuh. Fa innahu yajibu alaihi an yabda al wudu min awwalihi. Jadi dia wajib mengulang wudunya dari awal. Dari mulai. Ya, selama itu adalah rukun, maka apa ya, dia harus mengulang wudunya. Kecuali kalau lagi kumur-kumur, biarin. Karena dia bukan rukun. Ulang. Ya, untuk kumur lagi orang ya, karena dia bukan rukun sunnah ya menurut Imam Syafi'i. Tuh ya. Illa idza kana min ashabil a'dzar ya, kecuali buat orang-orang yang memang punya uzur. Ya, al-ati bayaniha ya. Nah, seperti penjelasannya, fa idza kana musaban bisilsil baul. Ya, apabila ada seseorang yang punya masalah pada saluran air kencing. Ya, ada kan orang Bu. Ya, penyakit apa itu namanya? Bukan. Anak laki suka apa itu? Prostat. Ya, prostat. Ya, itu kan kencing lancar kagak, tiris juga kagak. Tel. Iya, ya boleh. Emang boleh. Boleh. Ya. Ya makanya kan ibu-ibu yang masih punya suami, kalau suaminya itu belum paham tentang bagaimana cebok, diajarin yang benar. Ya, itu si Al-Mukarramnya kalau habis kencing diapain? Diusap-usap sayang gitu. Habis sayang centil di kita trok ya. Itu tujuannya memang seperti itu, biar apa ya? Biar benar-benar tiris. Ya. Kan ada orang Bu yang kencing gak tiris lantaran dia batuk contohnya. Dia ketawa tahu keluar. Ya kan? Ada kan kayak gitu? Ada. Ya, dia ketawa atau dia batuk keluar lagi itu. Ya. Ada orang yang memang nggak pengen pusing, dibilang biarin lah, ya daripada wudhu lagi orang batuk nih keluar lagi batuk padahal batal, ya. Ya, tuh. Nah ini kalau buat orang-orang yang punya masalah seperti ini tuh, ya, nah ini ada keterangannya nih. Wa nazalat minhu qatrah, ya, tuh keluar setetes saja tuh. Au qatarat asna'il wudu, atau beberapa tetes dia lagi wudu, fa innahu la yajibu alaihi istinafil wudu, maka enggak wajib bagi dia untuk mengulang wudu. Yakin? Ya. La yastanab la yajibu alaihi al-istinaf al-wudu. Ya. Enggak wajib dia harus mengulang wudunya kembali. Kama sata'rifuhu fi mabhasihi, nanti penjelasan lebih gamblangnya akan kita pelajari. Ya, orang sakit Bu. Ya kan, bukan seorang sakit kan enggak enak, ada orang sakit enak. Sakit enggak enak kan. Gua mau sakit aja dah. Apalagi sakit enggak punya duit, enggak enak lagi. Itu lain lagi sakit hati.
Cara gitu. Ya. Duit udah diomongin. Tuh, jadi itu yang merupakan syarat sahnya wudu ada berapa? 4. Satu apa? Airnya harus suci. Yang kedua, nah, ada balik mayit. Ketiga, ada penghalang yang menghalangi sampainya air ke bagian kulit yang harus dibasuh. Yang keempat, tidak ada menjadikan dia itu untuk tidak berwudu. Ya, itu. Kan iya tuh ya. Tapi depan jangan tanya. Ustaz, kalau wudhu pakai air panas boleh? Pakai air hangat? Air hangat. Boleh. 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 Tapi dalam keadaan uzur. Uzur namanya boleh. Ya, dalam uzur. Lagi meriang gitu kan. Iya, Boleh air hangat kan kayak misalnya di villa gitu kan. Aduh lagi meriang. Itu nggak apa-apa ya. Kan ada air hangatnya. Nggak apa-apa itu. Cuma kayak masak mendingan Ya. wudhu aja. Ada lagi kan air namanya air musyammas. Ya, air yang berjemur matahari. Itu kan makruh kita pakai untuk wudhu, bukan nggak boleh tapi hanya makruh saja. Kenapa? Karena akan berdampak yang tidak baik untuk kesehatan kulit. Kesehatan bermandi nggak boleh. Karena kena matahari nih. Ya. Tapi sekarang orang pada punya apa namanya itu di atas toren kejemur matahari kan. Panas. Nah, iya makanya. Ya, pasti kejemur itu, apalagi musim panas nih. Ya nanti ya panas Makruh Ustaz. makruh. Di badan juga nggak bagus nih. Nggak bagus untuk kesehatan kulit. Sepanuan. Ya. Tuh. Kalau mandi harus besar pakai air hangat boleh. Ya boleh aja. Kalau ada keadaan. Air hangatnya jangan dikobok tadinya. Enggak, kan jauh sini. Kalau masih pakai. Oh mas dia pembahasannya masih yang mandi besar lah ya. Masih punya laki mandi besar. Rahasia umum pakai alamin pakai Baik ya. Wa amma syurutu wujub sihhah ma'an wujub wa sihhah ma'an ya. Adapun pembahasan tentang syarat wajib dan syarat sah yang berbarengan nanti insyaallah akan kita pelajari pada 2 minggu yang akan datang. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di tahun yang akan datang. Ya. Ya, ini Sabtu terakhir dari 2024. Nanti insyaallah Sabtu yang akan datang kita hatam Quran sudah masuk tahun 2025. Ya, selamat, mudah-mudahan tahun 2025 ini menjadi tahun yang terbaik buat kita. Tambah giat lagi, tambah sehat, tambah rezeki kita tambah lancar. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.